Joko Widodo. Diktator ulung. Dia bukan militer. Jadi ini sipil 27 tahun reformasi, brengsek semua, busuk semua, maling semua. Pertama kita membuat acara diskusi bertema menolak dikotomi sipil militer. Karena kita tidak menemukan dalam konstitusi kita ada supremasi sipil maupun supremasi militer. Jadi diskusi ini untuk kemudian mengajak publik untuk mengevaluasi penggunaan istilah supremasi sipil. Kalau nanti supremasi sipil ini terus-menerus dijadikan dasar dengan memberi bayang-bayang seolah-olah elemen lain di bawah sipil, maka itu sangat berbahaya. Karena itu tidak ditemukan di konstitusi. Itu pokok masalah. Nanti muncul supremasi partai politik, supremasi TNI, supremasi Jawa, supremasi Papua, supremasi macam-macam nanti itu. Jadi kita ingin mengajak penggunaan koalisi sipil dengan klaim supremasi sipil untuk mengoreksi undang-undang TNI harus dihentikan. Karena itu menghadapkan elemen bangsa. Kan itu perbedaan uniform, perbedaan pakaian, perbedaan peran dan fungsi yang sudah diatur dalam undang-undang. Nah, mari kita membangun satu semangat, mengkritisi revisi undang-undang TNI tanpa ada supremasi apapun. Karena saya sebagai orang sipil merasa, saya tidak terwakili. Dari mana nih makhluk-makhluk yang disebut koalisi sipil ini? Ya, gini Mang. Mengkritik TNI. Nanti kan ada lagi koalisi rakyat mendukung TNI melawan supremasi sipil. Wah, ini kacau. Bang, tadi agenda reformasi kan mengharuskan TNI harus kembali ke bawah. Saya 98, salah satu yang berdiri gas telepan masuk ke istana loh. Buka di ini salah satunya loh. Zaman Soeharto. Keras, sangat keras. Bang, masyarakat kan mengkhawatirkan saat ini adanya divisi ABRI dan saatnya dan tidak adanya draft RUU. 27 tahun kita lihat secara fakta, 11.000 utang luar negeri, itu sipil yang buat. BLBI ratusan triliun, itu sipil yang buat. Korupsi di seluruh partai politik, itu sipil yang buat. Ya kan? Pagar laut, sipil yang buat. Perampokan tanah di mana-mana, sipil yang buat. Tentara itu berkuasa dalam versi SBY itu baru 10 tahun. Pertumbuhan ekonomi 6,2. Demokrasi berjalan bagus. Ya kan? Tidak ada difungsi ABRI. Tidak ada pembunuhan kilometer 50. Jadi ini akal-akalan kawan-kawan saya yang mengklaim petisi koalisi sipil dalam rangka membangun propaganda pengalihan isu. Karena rakyat fokus kepada kejahatan sipil. Joko Widodo. Diktator ulung. Dia bukan militer. Jadi ini sipil 27 tahun reformasi, brengsek semua, busuk semua, maling semua, kemudian cuci tangan menyalahkan yang lain. Bukan berarti kita mendukung militerisme, saya lawan. Tapi fakta 27 tahun reformasi, pencuri, garong, penipu, itu sipil. Kan begitu. Jadi dugaan lahirnya di fungsi ABRI, militer bangkit lagi, itu udah nggak ada. Rakyat ini berserikat dan menjaga nilai-nilainya. Rakyat menghadapi 3 masalah besar. Harus adili Jokowi, karena itu kejahatan supremasi sipil. 2. Kelompok 1% supremasi yang didukung oleh kelompok sipil harus dihentikan, itu ketidakadilan. Ketiga, 99% koruptor kakap adalah sipil, bawa mereka ke penjara. Saya menduga kondisi emergensi ini mau diambil alih oleh Prabowo yang sudah pidato secara internasional, ingin memasukkan energi militer berpartisipasi dalam penegakan hukum. Itu bagus, karena sipil dengan sipil, jeruk makan jeruk. Ya kan? Jadi saya ingin mengatakan kepada kawan-kawan,
koalisi masyarakat sipil. Stop menggunakan sipil untuk menghantam polisi, menghantam tentara, menghantam lawan politik. Kita semua sipil dong. Tentara juga pensiun statusnya sipil. Tentara masuk ke eksekutif, dia juga tunduk kepada aturan sipil. Jadi diskriminasi, dikotomi ini harus dihentikan. Nah, kita segarkan lewat diskusi ini. Kita bedah dan kita temukan tidak ada di pembedaan sipil maupun militer ditemukan dalam basic konstitusi. Nah, itu akan masalah yang melahirkan undang-undang. Kira-kira seperti itu.